Sebenarnya aku kurang fit nih, lagi gak enak tenggorokannya. Rencananya pulang podcast ini aku mau beli antibiotik. Loh, bukannya antibiotik itu nggak bisa diminum sembarangan ya? Personal pharmacist, Apoteker Rahmato. Hai Mr. Med. Halo Mbak Zia. Apa Hai. kabar? Baik dong. Hai. Mas, your personal pharmacist. Nah, mengkonsumsi obat, khususnya antibiotik harus diperhatikan ya. Nah, untuk konsumsinya tentu saja kudu wajib ya dengan resep dokter. Itu titik di mana terjadi peristiwa yang seperti kiamat biologis. Artinya namanya adalah superbug. Kalau semua antimikroba itu sudah tidak mempan lagi, maka mikroba akan menjadi superman. Superbug. Cara mencegah resistensi antimikroba ini seperti apa ya, Bu? Nah, ini biar mudah diingat ya. Badan POM sudah punya nih. Apa itu? Penasaran nggak? Penasaran. Apa nih, Bu? Pakai sandi-sandi ya, boleh ya? Halo sahabat Bepom, ketemu lagi di podcast Kata Bepom, kanal terpercaya yang mengupas tuntas semua informasi obat dan makanan. Saya Zia dan rekan saya. Restu. Nah, pokoknya selalu ingat, kalau kalian nemuin informasi atau berita seputar obat dan makanan yang katanya, kata dia, kata doi, atau kata siapapun, daripada katanya-katanya, mendingan Kata Bepom. Nah, Mbak Zia, sebenarnya aku kurang fit nih, lagi gak enak tenggorokannya. Loh, kenapa? Kecapean ya? Apa kebanyakan minum es? Iya lagi. Udah minum obat belum? Belum. Nah, rencananya pulang podcast ini aku mau beli antibiotik. Loh, bukannya antibiotik itu nggak bisa diminum sembarangan ya? Kenapa? Bahaya kalau tanpa resep dari dokter. Oh, bahaya. Bahayanya apa? Nah, untuk itu kita cari jawabannya bersama-sama yuk. Oke, berarti melalui tamu kita pada hari ini kan Mbak Zia? Betul. Yuk kita sambut Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor, Ibu Mimin Jiwawinanti. Halo Ibu. Halo, Apa Mas kabar, Restu? Ibu? Baik, terima kasih. Oh ya nih Mas Restu, satu lagi dan ada juga apoteker keren nih, my personal pharmacist, Apoteker Rahmato. Hai Mr. Med. Halo Mbak Mr. Zia. Med. Apa Hai. kabar? Baik dong. Hai. Mas, your personal pharmacist. Nah, Bu Mimin, ini kan tadi teman saya sakit tenggorokannya nih. Katanya tadi dia mau beli antibiotik langsung. Itu ada aturannya kan ya, Bu? Ya, ada. Lagi sakit ya. Iya, Bu. Aduh, semoga Nggak cepat enak ya, Bu. sembuh ya. Terima kasih, Bu. Nah, mengkonsumsi obat, khususnya antibiotik harus diperhatikan ya. Jadi antibiotik itu adalah salah satu dari antimikroba, di mana antimikroba itu memiliki kekuatan untuk menghambat pertumbuhan atau mematikan dari mikroba seperti bakteri, jamur, dan parasit, sehingga dapat menjadi pilihan untuk pengobatan infeksi dari mikroba-mikroba tertentu. Nah, untuk konsumsinya tentu saja kudu wajib ya dengan resep dokter, jangan sembarangan, Mas Restu ya. Itu jadi harus, kudu, wajib diresepkan, Bu. Iya, Kenapa, Bu? betul. Karena kalau mengkonsumsi obat jenis antimikroba itu tidak boleh sembarangan ya. Karena harus dicek dulu penyakitnya oleh dokter. Sehingga nanti akan diresepkan antibiotik atau antimikroba yang tepat. Jika dikonsumsi sembarangan atau antimikroba yang tidak tepat, itu akan menyebabkan resistensi antimikroba. Oh, asistensi antimikroba. Resistensi. Oh, resistensi. Resistensi antimikroba, Mas Restu. Itu artinya adalah berkurang kemampuan antimikroba untuk membunuh atau menghambat perkembangan dari mikroba. Perkembangan mikroba penyebab penyakit ya. Dan kalau itu berkurang kemampuannya, maka akan menyebabkan mikroba tersebut menjadi kebal terhadap antimikroba tertentu. Jadi ini kan harus menjadi perhatian ya, jadi tidak boleh sembarangan ya. Jadi si mikroba nih Bu yang bikin kita sakit malah jadi kebal sama obatnya. Benar begitu ya Mr. Med ya? Bener banget. Jadi gini, mikroba itu adalah organisme yang punya kendali penuh dengan dirinya. Kalau misalnya kita minum obat dengan patuh, maka kadar obat itu akan stabil dalam darah. Dan dia bisa membunuh mikrobanya. Tapi kalau misalnya dia tidak diminum dengan patuh, atau misalnya tidak digunakan sesuai dengan manfaatnya, atau dia penggunaannya berlebihan, misuse, overuse, maka itu akan menjadi momentum mikroba itu menyelamatkan diri.
dia kemudian akan mengalami mutasi gennya, di mana dengan demikian dia dapat melakukan berbagai hal. Misalnya, dia akan membentuk beberapa buah enzim yang akan merusak antimikroba tadi. Atau dia mengubah susunan dari membran selnya, dinding selnya gitu, sehingga antibiotika tidak dapat lagi masuk ke dalamnya. Atau dia kemudian mengubah struktur dari protein, reseptor obat, supaya dia tidak bisa lagi diikat. Nah, kalau itu terjadi, maka dia menjadi kebal atau resisten. Mikroba yang kebal dan resisten ini juga kemudian akan berkembang biak gitu, dan dia dapat menularkan. Jadi akibatnya pada akhirnya antimikroba yang tadinya efektif untuk menangani sebuah infeksi menjadi tidak lagi optimal dalam mengatasi kondisi pasien begitu. Kalau faktor-faktor pemicunya itu apa aja misalnya? Oh, ada banyak sekali faktor yang memicu terjadinya resistensi mikroba. Yang pertama tentunya adalah perilaku masyarakat yang membeli antibiotika untuk pengobatan mandiri atau swamedikasi namanya, tanpa resep dokter. Jadi ada banyak alasan sebenarnya, misalnya memang beberapa antimikroba itu tidak menunjukkan efek samping yang bermakna. Amoxicillin misalnya adalah yang paling umum. Amoxicillin itu adalah antibiotika yang bekerja dengan cara menghambat pembentukan dinding sel, yang sejatinya tidak ada dalam tubuh kita. Jadi kalau dia diminum, tentunya dia tidak akan memberikan efek samping yang bermakna. Jadi masyarakat akhirnya menganggap, oh mungkin aman kalau saya menggunakan antibiotika tanpa resep dokter. Atau misalnya yang kedua adalah antimikroba itu tidak dikonsumsi sesuai dengan ketentuannya. Misalnya dosisnya tidak sesuai, atau kalau dia sudah sembuh, keluarnya sudah hilang, dia hentikan. Gitu. Ya kan kalau dia berhenti, maka tadi kuman mencari cara untuk menyelamatkan dirinya. Hal lain yang juga kemudian meningkatkan kejadian resistensi, berhubungan juga misalnya dengan pemakaian, mendapatkan obat yang standarnya, mutunya di bawah standar gitu. Misalnya rusak lah, atau misalnya palsu obatnya gitu. Ada juga beberapa hal yang menyebabkan hal ini. Kenapa obat yang diperoleh atau digunakan itu kualitasnya di bawah standar, atau palsu, atau kemudian rusak. Di antaranya adalah misalnya mendapatkan atau membeli obatnya secara daring yang tidak sesuai dengan ketentuan. Masih banyak lagi nih Mbak Zia, alasan kenapa resistensi dapat terjadi. Misalnya, kalau seandainya dia dibuang secara sembarangan, itu juga akan berpotensi menyebabkan mikroba yang ada di lingkungan mengalami resisten. Dan jika itu terjadi, tentunya akan berdampak kepada manusia jika dia menginfeksi manusia itu. Bahkan belum selesai. Sekarang masih banyak sektor pertanian, peternakan yang menggunakan antibiotika untuk hewan. Pada akhirnya, jika itu terjadi, jika terjadi resistensi, maka itu akan memberikan dampak pada lingkungan dan pada manusia tentunya. Nah, gitu sahabat Bepom, penting banget jadi perhatian kita nih. Nah, Bu Mimin, untuk di dunia internasional sendiri nih, atau mungkin di Indonesia sendiri, bagaimana sih kasus resistensi antimikroba ini? Ya, makasih Mbak Zia. Sebenarnya resistensi antimikroba ini menjadi salah satu isu utama ya di global dan juga di nasional Indonesia. Karena ini memang mengancam kesehatan manusia, namun ironisnya ancaman ini tidak disadari oleh masyarakat. Makanya sering disebut oleh WHO sebagai silent pandemic atau pandemi senyap. Karena dampaknya tidak langsung secara langsung seperti COVID-19 itu ya kelihatan nyata gitu ya. Ini karena dampaknya itu tidak disadari dan mungkin juga perlahan. Jadi seperti yang disampaikan Mr. Matt tadi, oh kayaknya aman gitu ya karena tidak langsung gitu. Nah ini memang yang menjadikan dia semakin berbahaya karena masyarakat tidak menyadari karena silent tadi. Untuk itu makanya kita harus meningkatkan awareness ya terkait bahaya resistensi antimikroba, dan studi secara global di 204 negara akibat resistensi antimikroba ini pada tahun 2019 menunjukkan adanya kematian yang diakibatkan oleh resistensi antimikroba secara langsung. Iya betul Mr. Matt, sebanyak 1,27 juta. Dan itu diakibatkan oleh resistensi antimikroba secara langsung. Sedangkan yang berkontribusi kematian yang tidak secara langsung terkait, tidak secara langsung oleh resistensi antimikroba, tapi terkait itu sebanyak 4,9 juta jiwa. Wow. Nah ini kan cukup besar ya, dan perlu menjadi perhatian kita semua. Dan untuk Indonesia ini masih kita menjadi 5 negara yang diproyeksikan akan mengalami peningkatan persentase penggunaan
penggunaan antimikroba sampai pada tahun 2030. Dan pada data surveillance antimikroba resistant di Indonesia tahun 2019 dan tahun 2020 yang diambil dari 20 rumah sakit menunjukkan peningkatan resistensi bakteri penyebab infeksi seperti Escherichia coli dan Klebsiella pneumoniae, dan terhadap golongan antibiotik cefalosporin generasi ketiga dan fluorokinolon. Dan memang di Indonesia terdapat 2 klaster pemicu terjadinya resistensi antimikroba. Tadi sudah sempat disinggung Mr. Matt ya. Salah satunya adalah yang tadi obat substandar atau bahkan palsu, antimikroba yang substandar atau palsu, sehingga mutunya di bawah standar dan ini tidak efektif untuk pengobatan. Dan yang kedua, perilaku dari masyarakat tadi yang mengkonsumsi secara sembarangan antimikroba. Tadi Mr. Matt juga sudah menyebut juga ya, yang buat indikasi, padahal ini kan harus dengan resep dokter. Lalu bagaimana Bu data pengawasan yang kita miliki? Ya, dan memang ini ya dari data pengawasan di Badan POM memang ini masih menunjukkan bahwa sebagian besar sarana pelayanan kefarmasian ya, khususnya apotik, memang masih melakukan penyerahan antimikroba tanpa resep dokter. Dan ini dari hasil pengawasan Badan POM pada tahun 2023 masih cukup tinggi ya, sebesar 70,49%. Nah, ini artinya bahwa Badan POM menjadi sangat concern untuk melakukan pengawasan tadi, karena penyerahan tanpa resep dokter ini menjadi salah satu penyumbang ya, faktor tadi ya Mr. Matt ya, penyumbang resistensi antimikroba, dan mikroba ini menjadi kebal karena penggunaan yang berlebihan oleh masyarakat, di mana salah satu sumbernya adalah malah berasal dari sarana yang menjual tanpa resep dokter. Nah, untuk hal ini maka kami menghimbau agar masyarakat kalau membeli apotik itu di sarana yang resmi seperti apotik dan menggunakan resep dokter, dan juga dihimbau kepada tenaga kesehatan dalam hal ini apoteker untuk bisa juga memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat antibiotik ini seperti apa supaya bisa tadi tidak membeli sembarangan tanpa resep dokter. Iya. Nah Bu, untuk upaya pemerintah nih Bu untuk menekan resisten antimikroba ini sudah sejauh mana sih Bu? Ya, sebenarnya pemerintah Indonesia sudah memiliki ini ya, secara nasional peta jalan penanganan resistensi antimikroba. Itu tercantum pada Permenko PMK nomor 7 tahun 2021. Nah, Badan POM sebagai salah satu anggota gugus tugas pengendalian resistensi antimikroba ini menurunkan menjadi kebijakan di level Badan POM. Ini dituangkan dalam keputusan Kepala Badan POM nomor HK 02021203 2098 tahun 2020 yang mengatur tentang peta jalan pengendalian resistensi antimikroba 2020 tahun 2020 sampai 2024. Iya, jadi Badan POM memang sudah memiliki peta jalan roadmap untuk terus melakukan pengawasan dan peredaran terkait antimikroba ini, dan peta jalan ini dilaksanakan oleh Badan POM di seluruh Indonesia. Jadi pusat dan juga unit-unit pelaksana teknis Badan POM di seluruh daerah bergerak bersama untuk melaksanakan hal ini. Iya, betul. Dan kita juga berpacu dengan waktu ya Mr. Matt ya, terkait resistensi antimikroba ini. Karena apabila kita tidak terus mengkampanyekan, meningkatkan awareness, meningkatkan edukasi, dan berkolaborasi dengan seluruh pihak, nah ini nanti perilaku dan budaya masyarakat nanti akan tetap kayak tadi ya Mr. Matt ya, yang tidak aware atau tidak paham, tidak tahu, sehingga masih berpikir oh aman kok gitu. Padahal seharusnya kan harus berhati-hati di dalam penggunaan antimikroba. Iya, betul. Nah, Sobat Bepom, sudah jelas banget kan kalau yang disampaikan Mr. Matt dan Bu Mimin, efeknya itu bahaya sekali gitu ya. Iya betul, bahaya banget ternyata. Bu Mimin tadi sempat menyebut silent pandemic. Silent pandemic. Jadi bahaya banget. Nah, kalau Mr. Matt nih sebagai farmasis, apa aja sih jenis obat antimikroba yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat kita? Oke, so antimikroba itu dia dipetakan menjadi beberapa kelompok. Misalnya antibiotik itu untuk membunuh bakteri, anti jamur tentunya untuk membunuh jamur dan lainnya. Bahkan antimikroba itu juga dikelompokkan berdasarkan struktur kimianya dan cara kerja atau mekanisme kerjanya masing-masing. Nah, khusus dalam rangka mencegah resistens,
World Health Organization WHO itu juga sudah membagi lagi klasternya. Jadi ada sebuah istilah antimikroba itu, antibiotik dalam hal ini terutama dibagi menjadi aware, access, watch, dan reserve gitu. Apa tadi Mr. Matt? Aware ya? Aware, ya. Access, watch, and reserve. Nah, untuk access itu apa sih Mr. Matt? Kelompok antibiotik akses artinya aksesnya cukup luas. Jadi adalah antibiotika yang antimikroba yang umum dan dapat diresepkan oleh dokter umum, dokter gizi, tentunya dianalisis oleh farmasis dan contohnya misalnya adalah amoxicillin atau ampicillin atau ciprofloxacin gitu kan ya. Ada juga misalnya doxycycline, gentamicin gitu. Kalau yang kedua? Watch. Ya, jadi watch artinya diamati gitu. Kelompok obat ini adalah kelompok di mana diindikasikan kepada infeksi khusus atau jika obat-obatan pada kelompok akses tadi tidak lagi efektif. Jadi memang dia cukup diawasi nih. Dan obat-obat ini biasanya diresepkan oleh dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dan dianalisis oleh farmasis dan tentunya disetujui oleh dokter konsultan infeksi. Beberapa contoh antibiotika yang ada pada kelas watch ini diantaranya adalah azithromycin, levofloxacin, cefotaxime, atau ciprofloxacin injeksi dan beberapa kelompok lainnya. Nah, kalau yang terakhir sendiri nih, reserve. Nah, reserve, itu ya. Jadi dari katanya reserve itu, kalau kita misalnya pergi ke restoran, saya reserve nih gitu kan ya, artinya berikan cadangan. Jadi antibiotika reserve itu adalah antibiotik yang dicadangkan untuk kondisi yang gawat darurat. Tentu saja, jadi kalau misalnya yang kedua tadi sudah resisten, mau kemana lagi dong? Maka ada kelompok antibiotik atau antimikroba reserve. Artinya adalah obat-obatan yang diberikan kepada infeksi yang disebabkan oleh bakteria MDRO atau multi-drug resistant organism. Organisme yang kebal terhadap banyak obat gitu. Dan merupakan pilihan terakhir, terutama untuk infeksi berat yang mengancam nyawa gitu. Obat-obatan ini biasanya dapat diresepkan oleh dokter spesialis, ya dokter gigi spesialis, dikaji oleh farmasis, ini juga paling penting. Jadi farmasis benar Bu, beliau sebenarnya adalah yang paling bijaksana nih, apakah ini sudah rasional atau belum begitu ya. Dan tentunya disetujui oleh Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba gitu ya. Di dalam kelompok ini ada beberapa obat, tentunya golongan mutakhir, misalnya ada Astreonam atau misalnya kelompok Carbapenem atau cotrimoxazole injeksi, polymyxin E dan lain-lain. Karena benar teman-teman sekalian, kalau seandainya tidak ada lagi pilihan, nanti apa sih bahayanya sebenarnya kalau mikroba sudah resisten atau kebal? Sebenarnya begini, ada satu titik di mana terjadi peristiwa yang seperti kiamat biologis. Artinya namanya adalah superbugs. Superbugs artinya adalah bugs atau mikroba yang Superman gitu. Artinya dia tidak mempan pada banyak lagi antimikroba gitu. Kalau itu terjadi, maka nggak ada lagi yang bisa menyelesaikan perkaranya. Hanya ada dua pilihan, apakah antibodinya benar-benar terbentuk dan dia sembuh atau meninggal. Jadi itu seperti kiamat biologis gitu. Jadi sebenarnya apa sih kita ngomong resistensi tadi kebal, apa sih sebenarnya bahayanya ini, Mas gitu. Ini seperti kalau semua antimikroba itu sudah tidak mempan lagi, maka mikroba akan menjadi Superman. Superbugs gitu. Superbugs. Bahaya sekali ya. Jadi kita harus aware. Betul, aware ya. Aware, kita harus aware terhadap resistensi antimikroba ini. Kita kembali lagi nih ke Bu Mimin. Iya. Bu Mimin, tadi kan di awal sudah dijelaskan kalau resistensi antimikroba itu membuat mikroba yang menyebabkan kita sakit jadi kebal. Nah, tapi dampak lain yang lebih nyata ke tubuh kita tuh bisa seperti apa, Bu? Ya, tadi sudah disinggung sama Mr. Matt bahwa penyakit ini akan menjadi lebih sulit untuk diobati karena tadi menjadi kebal dan bukan hanya menjadi lebih sulit diobati ya Mr. Matt ya, bahkan sudah mungkin tidak ada antibiotik yang mampu untuk mengobati infeksinya. Nah, ini kita akan kembali ke seperti zaman dahulu, seperti sebelum ada penemuan antibiotik. Nah, ini kan serem sekali. Nah, ini kan luar biasa. Apakah kita mau seperti itu? Kan enggak, ngeri sekali menurut saya. Nah, apalagi kalau sampai ini terjadi pada anak-anak, terhadap lansia, ini kan populasi rentan. Jangan sampai itu terjadi, karena akan ya tadi akibatnya seperti itu ya. Dan juga masyarakat juga akan berdampak pada penurunan fungsi imun juga ya, karena
adanya kekebalan dari antimikroba tersebut. Dan ancaman ini memang benar-benar terjadi ya. Jadi nyata, cuma tadi silent itu tadi, jadi masyarakat kurang aware. Maka kita di sini nih bersama Mr. Med ya, yang juga seorang farmasis, memang tidak henti-hentinya mengedukasi supaya ini bisa kita terus gaungkan bahwa ini adalah silent pandemi yang harus kita bersama. Betul, betul. Untuk bersama-sama meningkatkan awareness dan melakukan penanggulangan. Serem banget ya ternyata dampak dari resistensi antimikroba ini. Nah Bu, kalau dari masyarakat ini sendiri, cara mencegah resistensi antimikroba ini seperti apa ya Bu? Nah ini biar mudah diingat ya, Badan POM sudah punya nih. Apa itu? Penasaran nggak? Penasaran. Apa nih Bu? Pakai sandi-sandi ya, boleh ya. Jadi kita ada A, B, B, C, 4, T. Apa tuh? Ya ini saya terangin ya, gitu. A, B, C, 4, T. A itu apa? Itu resistensi antimikroba. B, bahaya resistensi antimikroba. Dan C adalah cara mikroba menjadi resisten. Nah, kalau sudah tahu bahayanya dari ABC tadi, ada penanggulangan yang 4T. T yang pertama adalah tidak membeli antimikroba tanpa resep dokter untuk tujuan swamedikasi dan tidak menyerahkan atau menjual antimikroba secara bebas tanpa resep dokter. T yang kedua, tadi udah disinggung juga sama Mr. Metu. Teruskan pengobatan dengan antimikroba yang diresepkan walaupun kondisi sudah membaik, betul. Dengan tetap minum antibiotik yang diresepkan sampai habis. T yang ketiga, tidak membuang antimikroba yang rusak atau sisa secara sembarangan sehingga bisa dimanfaatkan oleh oknum atau dapat mencemari lingkungan sekitar kita. Nah, tadi juga Mr. Med sudah nyebut ya. Yang keempat nih, tegur dan laporkan jika mengetahui ada sarana yang menjual antimikroba sembarangan tanpa resep dokter. Nah, saya udah nih, T1 udah ngelakuin nih Bu. Jadi kan kita harus beli antimikroba sesuai resep dokter. Nah, T2-nya berarti walaupun saya sudah sembuh, harus lanjut menghabiskan sesuai dengan resep yang diberikan ya Bu ya. Nah, T3 ini nih Mr. Med. Kalau ada antimikroba yang rusak atau sisa, itu dibuangnya kemana sih Mr.? Nah iya, jadi ini penting banget nih. Jadi kalau misalnya ada antibiotika yang dia sudah dipakai, apalagi dia sudah melewati BUD-nya misalnya, yang lagi digunakan. Jadi ada beberapa cara yang dapat teman-teman di rumah juga bisa lakukan ya, untuk dapat membuang antibiotika, antimikroba dengan cara yang benar. Pertama, antibiotika sisa, rusak, atau kadaluarsa itu dapat dibuang ke apotik melalui apotik yang sudah bertanda khusus ya, agar dia nanti dibuang sesuai dengan ketentuannya gitu. Tapi memang biasanya itu cukup sukar ya bagi masyarakat untuk menjangkaunya. Jangan khawatir, ada cara mudah. Jadi jika memang tidak ada apotik, tidak tersedia apotik bertanda khusus, ikuti cara ini. Pertama, Mas Restu, jadi antibiotik itu harus dikeluarkan dulu dari kemasan primernya ya. Jadi dia harus dikeluarkan, lalu kemudian dirusak, ya ditumbuk, kemudian ditambahkan air, ya dan bahan lain, misalnya apakah kopi ya, atau tanah untuk mengelabui ya, atau sehingga dia tidak disalahgunakan. Kemudian didiamkan dulu beberapa minggu. Tujuannya adalah agar kadarnya benar-benar sudah turun dan nanti tidak digunakan lagi tentunya. Setelah itu baru dia dapat dibuang. Di dalam plastik tentunya bersama sampah rumah tangga lainnya gitu. Oh gitu, ternyata ada cara mudah dan cara gampang nih. Tergantung kita nanti mau memilih yang mana ya Mas Restu ya. Nah Bu Mimin, kalau untuk pelaporan sarana nih yang menjual antimikroba sembarangan tanpa resep dari dokter, itu bisa ke BPOM kah Bu? Oh bisa. Dan lewat bisa apa nih Bu? Iya bisa sekali Mr. Med. Nah ini masyarakat dan Sobat BPOM dapat menyampaikan pengaduan obat dan makanan melalui beberapa kanal yang disediakan oleh Badan POM. Jadi nggak hanya satu ya, ada macam-macam nih. Nice. Ada kanal Badan POM seperti kontak center Halo BPOM. Atau Halo BPOM-nya yang 1-500-533. Bisa juga melalui WhatsApp dan juga bisa juga melalui SMS.
Ya betul, dan juga kita memiliki UPT Badan POM di seluruh Indonesia. Ini juga sudah memiliki unit pelayanan pengaduan konsumen di seluruh Indonesia. Jadi jangan khawatir, Badan POM hadir di seluruh Indonesia. Hadir di seluruh Indonesia. Wow, banyak banget informasi yang kita dapat hari ini, Mbak Betul, Zia. ilmu kita nambah nih Mas Restu terkait luar dengan biasa. resistensi antimikroba ini. Tapi nggak kerasa Mbak Zia. Iya, Kita udah di sayang penghujung podcast kali sekali. ini. Jadi kita harus ucapin terima kasih juga nih kepada Ibu Mimin Sama-sama, dan Mas Mr. Restu. Med Mr. Med. Sama-sama Mas Restu. sudah memberikan Mas Restu, informasi terima kepada kasih. sahabat Terima kasih, Mr. Bu Mimin, Med, ya. makasih. Mbak Zia, makasih. Karena informasi tentang resistensi antimikroba ini sangat penting untuk mengedukasi sahabat BPOM semua yang ada di rumah agar tidak sembarangan nih dalam mengkonsumsi obat antimikroba. Betul sekali Mas Restu. Nah, buat sahabat BPOM, tadi seperti yang sudah Bu Mimin bilang, ingat selalu untuk A, B, C plus 4T. Nah, A-nya itu adalah apa itu resistensi antimikroba, B, bahaya resistensi antimikroba, C, cara mikroba menjadi resisten. Lanjutin dong Mas Restu untuk 4T. Oh, 4T. Oke. T1-nya itu tidak membeli antimikroba tanpa resep dokter untuk tujuan swamedikasi atau sembarangan. T2, teruskan pengobatannya sesuai dengan resep yang diberikan walaupun sudah sembuh. T3, tidak membuang antimikroba rusak atau sisa secara sembarangan. Dan T4, tegur dan laporkan. Mantap. Mantap banget Mas Mantap. Restu. Nah, jangan lupa juga informasi obat dan makanan, jangan kata orang, kata media sosial, tapi kata BPOM. Jangan lupa subscribe channel official @BPOM Official dan bagikan episode ini ke seluruh sosial media kamu dan seluruh teman-teman kamu semua karena obat dan makanan adalah tanggung jawab Kita bersama. Sampai jumpa di episode berikutnya.